Bos, di balik meriahnya sebuah pernikahan, ternyata ada peluang cuan yang gak banyak orang sadar loh. Bukan dari bisnis dekorasi, bukan juga dari catering, tapi dari souvenir unik berupa tanaman kaktus mini. Biasanya tanaman ini cuma jadi hiasan rumah, sekarang disulap jadi hadiah dan kenang-kenangan yang unik banget. Berawal dari coba-coba, kini jadi bisnis yang menjanjikan, bos. Halo bos, Saya Anggi, saya Agus. kita owner dari Sono Sono Kaktus. Kita ngejual tanaman kaktus dan sukulen yang kemudian dikemas menjadi souvenir baik itu wedding, corporate ataupun untuk hadiah lainnya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Lihat deh, bos. Unik banget kan? Souvenir pernikahan pakai tanaman kaktus gini. Selain beda dari yang lain, souvenirnya juga punya banyak manfaat di rumah. Dan pastinya berkesan buat para undangan. Jadi awalnya kita itu dulu masih kuliah satu kelas. Terus juga kita pengen tambah-tambah uang jajan. Jadi kita coba untuk usaha, pengen coba jualan-jualan gitu. Terus momentumnya itu pas lagi wisuda di UIN. Pengen jualan tapi pengen jualan yang aneh gitu. Kalau misalnya momentum wisuda kan biasanya ya hadiah. Kalau hadiah boneka itu udah banyak. Hadiah fresh flowers juga udah banyak. Kita coba cari sesuatu yang lain gitu. Ya udah kita coba bikin atau menjual tanaman kaktus gitu. Untuk dijadikan sebagai gift atau hadiah pas lagi momentum wisuda. Jeli melihat peluang, jelas harus dimiliki para pemburu cuan. Ide souvenir tanaman kaktus ini selanjutnya dipasarkan melalui internet, platform jual beli online, hingga akhirnya merambah ke media sosial hingga sekarang, bos. Bos, merawat kaktus ini tentunya nggak sembarangan, apalagi bakal jadi hadiah dan souvenir yang istimewa. Dari mulai pembibitan, Anggi dan Agus mengerahkan perhatian ekstra supaya budidaya kaktus dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Budidaya ini kita menggunakan metode stek batang ya. Jadi kaktus-kaktus yang emang udah siap untuk di stek, kita sebut biasanya indukan. Mereka udah banyak cabangnya, banyak daun-daunnya udah lebar dan lain-lain ya, kita coba pecah dengan cara stek daun. Kemudian ditanam di media tanam yang sudah kita siapkan. Pakai metode stek karena emang itu metode yang lebih cepat gitu. Meskipun gak ada background pertanian, Anggi dan Agus tetap semangat dan gigih belajar cara membudidaya kaktus, hingga mencari pengalaman dari petani-petani senior. Nah, dari budidaya yang mereka garap sendiri, ratusan jenis kaktus sudah dihasilkan. Gak heran, banyak pembeli yang tertarik buat pesan souvenir di sini karena banyak pilihannya, bos. Tapi yang namanya bisnis tanaman gak semuanya bisa berjalan mulus tanpa kesulitan. Yang paling sulit itu yang selain dari pest atau hama dan penyakit ya, itu adalah air. Karena kalau misalkan terlalu banyak air, kaktus dan sukulen ini mudah busuk karena pada dasarnya si kaktus dan sukulen ini didesain di batangnya itu menyimpan cadangan air yang banyak banget gitu. Jadi ketika misalkan terlalu banyak air, dia bakal lebih rentan busuk. Kesulitan gak selamanya jadi penghambat, bos. Anggi dan Agus akhirnya menemukan cara untuk merawat kaktus supaya gak gampang busuk. Mencegah busuk ini yang pertama kita menggunakan atap yang transparan seperti ini ya, jadi harus tertutup, terhindar dari air hujan langsung, tapi matahari tetap masuk tapi tidak terkena air hujan. Dan penyiraman pun harus diatur, paling cepat itu 1 minggu 1 kali. Nah, inovasi yang dibuat Agus dan Anggi nggak hanya di situ saja, bos. Mereka bahkan membuat pot handmade dari semen, tanah liat, juga kayu.
Kenapa kita pengen bikin sendiri? Karena ternyata untuk proses pembuatan pot itu nggak cuman bikin pot aja gitu, tapi banyak nilai-nilai seni yang terkandung dalam proses pembuatannya. Kayak misalnya ketika proses mencetaknya itu tuh harus sesuai, harus presisi gitu. Terus juga untuk yang proses bikin si potnya itu harus terlihat rapi, dia itu nggak ada cacat gitu. Terus juga untuk proses mewarnainya gitu. Proses pewarnanya kita nggak diwarnain langsung di adonannya, tapi kita di luar dari adonannya gitu. Jadi itu memang menambah nilai seni lagi dari satu buah potnya gitu. Lewat Sono Kaktus, mereka terus berinovasi. Apalagi kebutuhan dan selera konsumen terus berubah. Nah, dengan cara begini, akhirnya bisnis mereka dilirik oleh lebih banyak lagi pelanggan. Bos-bos, meskipun tanaman kaktus ini bisa dipesan sebagai hadiah ataupun souvenir perusahaan, justru lebih banyak dibanjiri pesanan untuk acara pernikahan. Untuk sekarang kebanyakan pemesanan dari untuk acara wedding. Kenapa? Karena masih jarang yang menggunakan souvenir-souvenir dari tanaman kaktus dan sukulent seperti ini, atau misalkan tanaman-tanaman hidup, karena kebanyakan orang-orang sekarang mungkin pengen souvenir yang ramah lingkungan seperti itu. Souvenir unik ramah lingkungan dan harga yang bersahabat ini terbukti bisa menarik banyak pelanggan, bos. Bukan cuma puluhan, tapi bisa ratusan hingga ribuan pot dalam sekali pesan. 10.000 pieces gitu untuk souvenirnya. Karena kita ada beberapa produk seperti produk candle, kemudian produk coaster itu, jadi 10.000 itu belum termasuk dengan produk-produk yang lainnya. Anggi dan Agus juga menjual berbagai tanaman hias lain. Harganya bervariasi, bos, tergantung jenis dan ukurannya. Kalau misalnya untuk tanaman paling mahal sih biasanya kita, karena tanamannya biasanya mahal itu tergantung daripada apakah dia jenisnya itu baru atau memang jenisnya yang sulit, seperti misalnya dia impor dari luar negeri, atau memang dari size-nya. Karena dari satu tanaman segini harus sampai segini tuh butuh waktu bertahun-tahun gitu. Kalau dihitung-hitung, dalam sebulan, Anggi dan Agus bisa mengirim puluhan ribu pesanan, yang berarti omsetnya bisa tembus 125 juta per bulan, bos. Nah, demi memenuhi permintaan besar, mereka juga bekerja sama dengan petani kaktus di berbagai daerah, sambil tetap mengandalkan budidaya sendiri agar stok selalu aman. Jadi kita memiliki budidaya sendiri, cuman mungkin ketika misalkan emang permintaannya lebih banyak, biasanya kita kerjasama sama petani yang di luar seperti itu. Secara bisnis, strategi ini cerdas banget, bos. Dengan memiliki budidaya sendiri, sekaligus bermitra dengan petani lokal, jelas bisa menjaga ketersediaan stok tanpa harus menanggung seluruh biaya produksi sendiri. Model seperti ini bikin mereka lebih fleksibel menghadapi lonjakan permintaan saat musim pernikahan, sekaligus menekan resiko kerugian kalau permintaan sedang turun. Selain menjaga pasokan, Anggi dan Agus juga menerapkan manajemen waktu produksi yang ketat. Mereka paham produk hidup seperti tanaman punya umur simpan terbatas. Kalau terlalu lama disimpan, kualitasnya turun dan bisa layu. Kalau untuk pemesanan biasanya kita H-1 bulan itu sudah maksimal, karena di tanaman kita jadi benar-benar prosesnya fresh gitu ya. Dihiasnya juga dalam jangka waktu yang dekat, terus juga untuk pengirimannya, apalagi pengiriman tanaman, kita itu paling maksimal H-1 minggu gitu. Tidak boleh lebih daripada itu, biar ini tuh salah satu cara kita untuk memudahkan customer kita gitu. Dari kreativitas sederhana menjadi bisnis bernilai tinggi. Bukan hanya mencetak omset, tapi juga membuka peluang kerja dan berbagi ilmu. Ini jadi sebuah bukti bahwa kesuksesan sejati bukan soal seberapa besar untung yang didapat, bos, melainkan seberapa banyak dampak baik yang bisa diberikan.
Nah bos, gimana Sono Kaktus? Menarik kan? Apa yang terlihat remeh, kalau diseriusin ternyata memiliki peluang yang besar loh. Buat teman-teman yang baru mulai usaha, coba aja dulu manfaatkan peluangmu sebaik mungkin. Dan yang paling penting, Cuan bos!